Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada, semoga kabar Anda sehat hari ini. Dan berjumpa kembali kita di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Seperti biasa, Tablik Islami selalu menemani Anda, pemirsa, untuk kita bersama meluaskan wawasan keislaman kita dan juga memperkuat iman kita. Pemirsa, seperti biasa, kita juga ditemani dengan majelis taklim yang sudah hadir di hadapan Anda. Ini ya, di kanan dan juga di kiri. Kita akan sapa satu persatu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke kiri dulu. Ini dari mana, Ibu? Kami dari Majelis Taklim Aulia Kulon Progo. Salatullah, salamullah. Bahagia mencari ridho Allah Ta'ala supaya mendapat surga. Majelis Aulia Gebang, hati senang, imannya menang. Masya Allah, terima kasih Bu Ibu Majelis Taklim Aulia dari Kulon Progo. Hati senang, imannya menang. Semoga ya Bu ya, amin. Di sebelah kanan juga sudah ada nih kuning-kuning cerah sekali. Dari mana? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Quran Kulon Progo. Ayo podo ngaji ning acara Tablik Islami. Darul Quran kuwi nomor 1, anggone golek ridho ilahi. Darul Quran wates. Yes, yes, yes. Terima kasih Bu Ibu dari Majelis Taklim Darul Quran dan juga Majelis Taklim Aulia yang akan membersamai Anda kita semua dalam Tablik Islami edisi kali ini. Hari ini temanya menarik pemirsa, karena kita akan bicara sesuatu yang membuat kita berbunga-bunga. Bagaimana kita memilih pasangan yang tepat untuk kita. Pemirsa, memilih pasangan, manusia hidup di dunia diciptakan berpasang-pasangan. Dan pasangan itu yang biasa kita sebut dengan jodoh. Menemukan jodoh yang tepat tentu tidak mudah, perlu doa dan juga upaya-upaya yang indah. Nah, upaya dan doa yang seperti apa kita akan kupas bersama dengan Ustadz Muhammad Karmin, SAG MSI. Beliau merupakan penyuluh di Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Assalamualaikum Ustadz Karmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah mampir menyapa pemirsa di Tablik Islami hari ini. Terima kasih juga udah diundang. Ini kami senang sekali Ustadz, dan juga ini nampaknya ibu-ibu sudah berbunga-bunga karena kita akan bicara soal jodoh nggih, ibu-ibu nggih. Bagaimana memilih jodoh yang tepat. Betul. Tapi ini mungkin pemirsa di rumah juga sudah mulai bertanya-tanya, seperti apa jodoh yang tepat menurut Allah. Tapi sebelumnya mungkin saya sebetulnya konsep jodoh dalam Islam itu seperti apa nggih Ustadz? Iya. Jadi memang ketenangan, ketentraman hidup itu ketika ada jodohnya. Dan jodoh itu menyenangkan, menenteramkan batin, menenteramkan lahir kalau kita mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi. Ada 4 hal atau 4 yang bisa kita memilih, atau 4 kriteria yang harus kita pilih. Nah, 4 hal ini harus ada dimiliki oleh semuanya kita supaya rumah tangga kita lebih berkah, lebih sakinah, Baik. Bisa menurunkan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Amin. 4 halnya harus ada. Apa saja tuh Ustadz 4 hal? Kalau Nabi mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Jadi wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, 5 liha, karena hartanya. Yang kedua, lihasabia, karena kemuliaannya, keturunannya. Jadi keturunan yang dimuliakan. Baik. Bukan sembarang keturunan. Yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya. Mau tidak mau itu harus ada. Yang keempat,
walidiniha, karena agamanya. Tapi Nabi itu nasihatkan buat kita, dari 4 hal itu pilihlah yang karena agamanya. Jadi yang paling prioritas agamanya dulu ya Ustaz? Jadi 4 hal itu seperti angka 1000. Okay. Angka 1000 itu jadi kan 1000 ya. Kalau hilang nolnya 1 masih berapa? 100. Masih ya, 100. Semuanya orang mencari nilai. Wah, dapat nilai berapa, Bu? 70, 80, 100 dong saya. 100. Masih banyak yang suka. Kalau hilang nolnya yang kedua berapa? 10. Adik nilainya berapa? Wah, 7, 8. Kok enggak 10 sekalian sih? 10. Senang kan angka 10? Iya. Kalau hilang nolnya yang ketiga masih berapa? 1. Semuanya senang. Nomor berapa? Nomor 1 dong. Kan senang. Jadi nomor 1 menjadi sebuah idealitas dalam sebuah kehidupan. Baik. Oleh karena itu, nikah pun yang didasari karena agama, kata Nabi, itu akan menenteramkan kalian. Akan membahagiakan kalian. Kalau hanya karena hartanya, nanti hartanya habis, kita jadi miskin. Kalau sudah jadi miskin, nanti bisa sengsara semuanya. Baik. Tapi kalau karena agamanya, pasti dia ingin menjadi orang yang kaya dan berkah. Kalau karena agamanya, insya Allah akan menjaga keturunan yang baik-baik. Kalau karena agamanya, insya Allah akan selalu menjaga kecantikan luar dan dalamnya saja. Masya Allah. Luar dalam cantik semuanya. Seperti majelis taklim ini, kanan kiri ini, ya Ibu, ini ya, insya Allah ahli surga semuanya ini. Amin. Ciri-ciri ahli surga itu, Mbak Galuh, insya Allah tidak pernah marah kalau tidak kepepet, ya. Ibu-ibu ini kan semuanya penyabar, nggih Bu, nggih. Orangnya sangat sabar betul. Sangat Iya. sabar ya Ustadz, nggih. Yang kedua, ciri-ciri ahli surga itu tidak pernah ngerasani orang. Kalau sendirian ya, ini enggak ada. Kalau sendirian ya enggak toh Ustadz ya. Jadi itu kira-kira ya kriteria memilih jodoh. Ya. Baik Ustadz. Ada ayatnya nanti saya sampaikan insya Allah. Baik Ya. Ustadz, terima kasih. Jadi ada 4 kriteria, ada hartanya, kemuliaannya, kecantikan, dan juga agamanya. Ketika tadi agama menjadi prioritas, kalau satunya hilang hanya 0 saja, nggak ada nilainya ya Ustadz. Ya? Angka 1000 tadi kalau satunya yang hilang, 0. Tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya, tidak ada apa-apanya. Maka orang beragama insya Allah akan menjadi lebih bagus, menjadi lebih baik kalau tuntunannya ikuti tuntunan agama, bukan ikuti tontonan. Kalau tontonan sekedar puas, bubar, selesai. Tapi kemaksiatan ada di mana-mana. Bisa hancur rumah tangga, bisa hancur masyarakat, bisa hancur bangsa dan negaranya. Tapi pakai agama insya Allah pemimpin pasti orang soleh. Amin, ya, amin. Masyarakat orang soleh. Jadi negarawan orang soleh, jadi pejabat soleh. Wah, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Masya Allah. Agama menjadi patroan utama. Jadi yang dicari agamanya dulu ya Ustaz. Itu juga berlaku tadi kan wanita dicari karena 4 hal. Betul. Kalau misalkan ini ibu-ibu punya putri nih Ustaz, mencari laki-laki itu juga didasarkan harus 4 hal itu. Harus 4 hal itu. 4 hal jangan lupa karena agamanya ya. Kalau agamanya udah bagus pasti pengen menjadi orang yang kaya yang berkah. Baik Ustaz. Menjadi orang yang ilmuwan yang berkah, pejabat yang jujur. Karena apa? Agamanya yang membimbing dia. Begitu, Mbak. Jadi Ustadz kalau mencari itu, mengenali itu menjadi penting ya Ustadz ya? Betul, betul. Nah bagaimana kita bisa tahu orang itu agamanya baik Ustadz dan juga kriteria ini baik padahal kita tidak bertemu dia selama 24 jam. Pripun Ustadz, cara kita mengenali bahwa dia jodoh yang baik untuk kita pripun? Betul. Bagaimana? Kalau Nabi mengatakan, Nabi dalam sabdanya itu, lihatlah sholatnya. Fa in soluhat sa'iru amalih, fa in fasadat sa'iru amalih. Kalau sholatnya bagus, insya Allah semuanya jadi bagus. Karena Allah akan membimbingnya melalui sholatnya. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, tidak menutup kemungkinan semuanya menjadi rusak. Kalau dengan Allah saja sudah berani, apalagi dengan panjenengan, gelem ngapusi itu pasti. Tapi kalau dengan Allah sudah takut, insya Allah dengan sesama, pasti dia akan hati-hati. Ukurannya sholat. Jadi kalau sekarang sudah punya suami, kok belum sholat, diajak sholat, jangan disolatkan. Ya. Diajak sholat. Supaya apa? Supaya mengenal Allah dengan sholat. Punya anak kok belum sholat, diajari supaya sholatnya bagus. Karena tanda orang yang baik itu dekatnya sama Gusti Allah. Syukur malam-malam bangun, bermunajat kepada Gusti Allah agar diijabah. Menjadi orang-orang yang sujudnya, doanya, rukuknya, semuanya diijabah oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Salah satu sholat harus dijaga. Apalagi sholat subuh. Ya. Wal Qur'an al-fajr, innal Qur'an al-fajri kana masuda. Lakukan sholat subuh,
Karena sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh Allah dan malaikat-malaikat Allah. Orang yang sholat subuh berjamaah itu pahalanya seolah-olah sholat sepanjang malam. Masya Allah. Dan disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Maka betapa mulianya. Badannya sehat, lampunya terang, jalannya gampang, tidak hujan. Kenapa tidak datang? Suatu ketika nanti ada panggilan yang tanpa kompromi. Kematian menjemput. Yang paling menakutkan masuk kubur. Yang sangat menakutkan sudah masuk kubur, belum pernah sholat. Sampai akhirnya disolatkan, tidak pernah sholat. Aduh, menakutkan betul itu. Baik, jadi memang sholat itu menjadi penilaian utama kita ya Ustaz. Kalau misalnya mencari orang, kita harus lihat dulu sholatnya. Cari jodoh sholatnya. Sholatnya dulu. Baru setelah itu juga karakter-karakter akan mengikuti dan terbentuk dari sholat itu ya Ustaz. Baik Ustaz, setelah ini mungkin kita akan ngobrol lagi Ustaz mengenai bagaimana memilih jodoh yang tepat untuk pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Sadaqallahul Aliyyul Azim. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak Fakih sudah membacakan Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Baik pemirsa, ada masih di TVRI Jogja di Tablik Islami. Semoga bagi yang membaca maupun yang mendengarkan, semoga kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin. Ustadz tadi sudah dibacakan teman kita Fakih Ar-Rum ayat 21. Sebetulnya makna dari ayat itu apa nih Ustadz? Biasanya juga kita bisa mendapatkan ayat tersebut di undangan-undangan pernikahan Ustadz. Betul. Iya. Monggo Ustadz. Baik, tadi Ustadz Fakih membacakan firman Allah surah Ar-Rum ayat 21. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Kalau kita buka ayat ini, kita pelajari bersama-sama. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah. An khalaqalakum, Allah menciptakan kalian. Min anfusikum, dari jenis kalian. Karena kita perempuan, kita laki-laki, kita manusia, diciptakan jodoh kita. Azwaja itu jodoh itu dari golongan kita. Jadi kalau ada manusia yang sekarang sedang berkembang, sedang viral, kalau ada manusia kok menikahi selain manusia, itu pasti ada kesalahan dalam perilaku hidupnya. Itu penyakit. Maka manusia dijodohkan oleh Allah, diciptakan jodoh dari min anfusikum, dari golongan sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kalian ini hidupnya berkah. Jadi dari mimbar ini saya sarankan yang belum menikah segera menikah. Karena menikah itu
menenteramkan dan diberkahi oleh Allah. Nanti menyesal loh kalau menikahnya terlambat. Iya, Mbak Galuh, kalau menikahnya sampai terlambat itu menyesal. Tahu kalau enaknya begini kan sudah dulu-dulu. Kenapa harus ditunda-tunda? Ya, Dan Ustaz. nikah itu separuh dari agama. Masya Allah. Iya, Ustaz. separuh dari agama. Jadi memang itu kalau misalkan ada pasangan menenteramkan dan Iya. juga mendamaikan hati. Ada pasangan tapi memang ada persyaratan. Harus melalui pernikahan ijab kabul yang sah. Karena banyak berpasang-pasangan tapi tanpa ijab kabul. Itu seperti apa istilah bahasa Inggrisnya kumpul ayam atau kumpul apa ya? Tidak boleh. Kita harus pakai apa namanya ijab kabul yang sah. Baik, Kalau ijab kabul yang sah itu insya Allah berkah. Nah, siapa yang belum dapat, nah nanti bisa tanya loh. Masya Allah. Oh, Nah iya. Ustadz, tadi kan Ustadz Iya. menyatakan kalau memang ada pasangan itu mendamai dan juga menenteramkan. Tapi kan mencari pasangan itu kan tidak mudah Ustadz. Nah, Iya, betul. kalimat jodoh ditunggu atau dicari itu pripun Ustadz? Memang jodoh itu sebenarnya sudah dipasangkan oleh Gusti Allah. Pasti ada Cuman pasangannya, Ustaz. ketemunya itu yang perlu proses, perlu waktu. Rezeki itu Allah sudah siapkan, Ya. tapi perlu dicari, perlu diibadahi, perlu ikhtiar supaya mendapatkan. Kalau mendapatkan insya Allah bersyukur. Jadi begini, jodoh itu sudah disiapkan oleh Allah, tapi perlu dicari, ikhtiar supaya dekat sama Gusti Allah. Jadi kalau Allah tuntunkan kepada kita di dalam surah Al-Furqan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Ya Allah, tolong temukan kepada saya dengan saya jodoh yang menyejukkan hati, Baik. menenteramkan batin. Masya Allah. Jadi kalau supaya sejuk, supaya tentram, pasti ada persyaratannya. Iya. Tetapi kalau asal senang, Ya. asal suka, asal cinta, tidak layaknya orang-orang yang mengikuti tuntunan agama, atau nanti mudah bubar, mudah rusak karena setelah selesai terpenuhi apa namanya nafsunya, Ya. selesailah semuanya Masya sudah. Allah. Jadi Itu kenapa? Karena ikuti tontonan, bukan ikuti tuntunan. Jadi memang Ya, mencari harus- yang terbaik, tidak hanya terbaik Betul. menurut kita, tapi juga terbaik menurut Allah ya Ustadz Iya, ya. betul. Baik Ustadz, Betul. terima kasih penjelasannya. Nah ini juga mungkin dari ibu-ibu majelis taklim nih sudah ingin bertanya Ustadz. Kami undang beliau-beliau untuk bertanya, boleh ya Boleh, Ustadz? boleh, silakan, Monggo, silakan silakan. dari majelis taklim Aulia dulu, silakan Ibu. Ada yang bertanya? Ada, boleh silakan. Perkenalkan, nama Ibu Karomah dari Majelis Taklim Aulia Kulon Progo. Nyuwun prisa Ustadz, Izin monggo Ibu. mungkin bagi anak-anak kami, bagaimana atau kriteria memilih jodoh atau pasangan yang tepat menurut Al-Quran. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Karomah ya. Bagaimana kriteria yang tepat menurut Al-Quran. Tapi kita ke yang sana dulu, sepertinya sudah ada yang bertanya. Boleh nggak Ustadz ya? Ada yang bertanya Ibu-Ibu? Wah, banyak. Monggo silakan salah satu Ibu. Pertanyaan perwakilan. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Nama Ibu Legina dari Majelis Taklim Darul Quran Wates Kulon Progo. Nyuwun preso Ustadz, Izin. apakah orang yang kawin cerai itu berarti tidak tepat jodoh? Iya. Makasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama, Sama-sama. Ibu. Nah, ini menarik nih Ustadz. Bercerai itu apakah bukan jodohnya Iya. Ustadz? Ini yang dijawab yang mana dulu ini? Monggo silakan Ustadz. Yang- Iya. Kalau tadi kriteria jelas yang memberikan kriteria Nabi. Ada 4. Pilihlah karena hartanya. Kenapa? Karena dengan harta bisa bangun masjid, bisa bangun musola, bisa bangun sekolah, bisa bangun pesantren, bisa menyekolahkan anak di sekolah-sekolah yang favorit. Misalkan setidaknya sekolah yang mengajarkan taat sama Gusti Allah, tahu tuntunan kepada Nabi. Ya. Baik sama orang tuanya, baik sama lingkungannya. Kan butuh sekolah, semuanya butuh biaya. Ya. Pengen haji juga butuh biaya, pengen umroh butuh biaya, pengen sedekah butuh biaya. Maka pilihlah yang ada hartanya. Yang kedua, pilihlah karena keturunannya. Misalkan keturunan seperti apa? Oh, bapak ibunya orang baik kok. Jangan milih yang misalkan tuh, ini bapaknya copet, mboknya jambret, enggak usah lah. Pilih-pilih ya, kecuali kalau dia sudah tobat. Ya. Enggak apa-apa, mantan copet, mantan jambret, yang penting sudah tobat, Allah sudah akui surga buat dia. Ya. Lebih bagus mantan maling daripada mantan kiai. Kan begitu. Ya. Maka pilih yang
nasabnya bagus. Oh ini bapaknya orangnya sudah dekat sama Allah. Ibunya dekat sama Allah. Apa tandanya? Sholatnya bagus, ngajinya bagus, di rumah tangganya selalu dengar Al-Quran. Oh, insya Allah bagus-bagus itu. Jadi Pasti dikenali ibunya juga bagus. orang tuanya Iya, ya Ustaz, tidak hanya betul. dirinya ya Ustaz ya. Bibit, bebet, bobot. Nah, kira-kira begitu. Akhirnya milih bibitnya kan, karena bebetnya sudah diambil orang. yang ketiga, wali jamaliha, karena cantiknya. Cantik itu perlu. Iya. Jangan cari laki-laki tapi mirip perempuan, atau cari perempuan mirip laki-laki. Ya perempuan seperti layaknya perempuan, laki-laki layaknya laki-laki. Ya. Jadi tidak boleh yang setengah-setengah atau yang tanggung-tanggung. Yang jelas-jelas memang dia orang cantik. Ya. Lihat cantik dari mana? Apa dari wajahnya? Boleh jadi. Dari mana? Kelakuannya yang bagus begitu. Dari mana? Sedekahnya, oh bagus lagi itu. Bagaimana sholatnya? Wah itu luar biasa. Jadi kesempurnaannya itu luar dalam. Kecantikan Begitu. tidak hanya di luarnya saja, tapi Iya. juga laku perilakunya juga. Betul. Kalau cantik Ustaz. hatinya pasti dekat sama Allah, Masya Allah. hormat sama orang tua, baik sesama tetangga dan mulia sesama siapapun. Masya Allah. Selalu menjaga, maksudnya selalu menjaga karena kecantikan itu dibimbing oleh Allah melalui hatinya. Apa caranya? Pancaran cantik-cantik semua ini karena hatinya dekat sama Gusti Allah. Amin, 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 Yang Ustaz. yang keempat walidiniha karena agamanya. Agamanya. Insya Allah kalau kriteria Bu, yang keempat agama Bu. Kalau agamanya ini tidak boleh diganggu gugat. Ya, itu yang paling penting Patokan Ustaz, ya. utamanya agamanya. Seperti angka 1000 tadi, agama itu angka 1. Oke, baik. Jadi Yang 4 lain itu, ada, kalau tanpa angka 1 tidak akan ada. siap Ustaz. Jadi 4 itu yang betul. harus kita kantongi, harus kita bawa kemanapun. Betul, iya. Termasuk pada saat mencari Iya, jodoh nih pemirsa ya. Ya mungkin gini Mbak, gimana Pak kalau sekarang suami saya belum sholat, ya diajak sholat, diajari sholat. Baik. Suami saya belum baca Quran, diajari supaya lebih berkah lagi. Jangan mencari lagi, enggak usah, diperbaiki yang Bukan belum ada. berarti itu bukan jodoh yang baik ya, Ustaz, ya, Itu tapi- sudah jodohnya, tapi ladang kebaikan kita Baik. untuk memperbaiki supaya rumah tangga ini menjadi bagus. Oke, Gitu. baik, siap Ustaz. Lalu yang bercerai itu seperti apa Ustaz? Ya. Tadi pertanyaannya, apakah kalau kawin cerai kayaknya berulang-ulang ya? Nah, itu apakah tidak tepat? Boleh jadi karena memilihnya tidak tepat. Ya. Memilih jodoh itu kita sarankan kepada anak-anak kita. Ini kan untuk anak-anak kita ya Bu ya. Untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita, untuk jamak kita. Ya. Saya yakin kalau yang di sini sudah berjodoh semua. Bahkan mungkin yang lamar dulu lebih banyak. Seperti yang lamar Mbak Galuh dulu antri. Ya. Itu Bu, kenapa kok kawin cerai? Satu, mungkin dulu tidak istikharah dulu. Tidak matur dulu, tidak taren dulu sama Gusti Allah. Sik penting seneng, sik penting suka. Kalau cinta udah melekat, telek, cecak, rasa coklat, itu akibatnya. Jadi remuk dia. Semuanya terasa Nah, terasa- merah muda ya Ustaz ya, Betul. ketika terbutakan oleh Betul. rasa sayang dan Lah juga itu cinta. cinta yang buta karena emosional sesaat. Tapi kalau taren dulu sama Gusti Allah, sholat dulu, berdoa dulu, insya Allah 4 hal itu ibu akan dapatkan. Nah, Ustaz, ketika sudah terlanjur dan bercerai, apakah itu artinya bukan jodoh kita Ustaz? Kalau Respon. sudah terlanjur, misalkan begini, sudah terlanjur ya diperbaiki karena Baik. tugas kita memang memperbaiki. Ya. Yang perlu diingat, nikah dengan siapapun tidak ada manusia yang sempurna. Siapapun yang menjadi jodoh kita pasti ada persoalan. Baik. Karena persoalan itu jalannya untuk mencari ibadah. Persoalan itulah ibadah. Kita cari yang sempurna, tidak pernah ada yang sempurna. Justru kita saling menutupi, saling melengkapi untuk menyempurnakan dalam rumah tangga kita. Ingat, ibadah yang paling panjang itu nikah, Mbak Galuh. Ya, baik. Ibadah haji 40 hari. Ibadah umroh 9 hari, 12 hari, 14 hari. Kalau mampir sampai ke Turki dan lain-lain ya. Baik. Ibadah puasa paling lama 1 bulan Ramadan. Ya. Ya. Ibadah sholat 5 kali sehari semalam. Ya. Tapi ibadah nikah itu Seumur hidup ya Ustaz. Ya. seumur hidup. Nggak ada berhentinya ya Nggak Ustaz ada ya? berhentinya. Baik, Sampai Ustaz. kita dipanggil oleh Allah. Masya Allah. Maka lihatlah, rasakan suami kita, istri kita, orang yang diamanai oleh Allah. Untuk saling kita melengkapi. Baik. Baik pemirsa, Anda masih di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Kita masih bicara tentang jodoh yang tepat seperti apa. Ternyata tadi butuh waktu, butuh proses untuk menemukan dia yang tepat untuk kita ya Ustadz ya. Lalu tadi ada beberapa kalimat yaitu menyatakan bahwa jodoh cerminan diri. Itu seperti apa Ustadz? Betul.
keberhasilan seorang suami itu tergantung istrinya. Baik. Motivasi terbaik istri adalah energi terbaik buat suami. Maka saling melengkapi. Maka insya Allah jika 4 hal tadi terpenuhi, ada hartanya, ada keturunan yang baik, atau kita membimbing keturunan kita supaya menjadi keturunan yang baik, yang soleh, yang soleha. Jadi ada ilmunya kuat, ekonominya kuat, ilmu pengetahuannya kuat, ini keturunan yang baik. Baik, Ustaz. Lalu kecantikannya juga terjaga, luar dalamnya bagus, dekat sama Gusti Allah, sering istighfar supaya lebih cantik luar dalam. Yang keempat, agamanya dijaga, dipelajari, diamalkan setiap hari. Ini insya Allah menjadi cerminan bahwa hidup kita berkah. Begitu, insya Allah tambah berkah kalau bapak ibunya udah dekat sama Gusti Allah, anaknya pasti akan dekat sama Gusti Allah. Kalau sudah dekat sama Gusti Allah, insya Allah anaknya jadi soleh. Baik, Ustaz. Prestasinya jadi bagus. Masya Allah. Sekolahnya jadi mulia. Amin. Masyarakat jadi baik. Saya kira Amin, begitu. insya Terima Allah. kasih. Terima kasih banyak Ustaz sudah memberikan ilmu kepada kita semua. Sudah tercerahkan nggih ibu-ibu nggih bagaimana memilih jodoh yang tepat. Tadi sudah ada poin-poin, tips-tips dari Ustadz juga sudah disampaikan. Ada 4 tadi yang harus selalu kita bawa. Semoga kita selalu didekatkan dengan jodoh yang baik untuk kita ya ibu-ibu semuanya. Dan semoga kita bisa sama-sama saling melengkapi di rumah tangga kita. Saling mengisi dan melengkapi tadi poinnya ya Ustadz ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Ustadz sudah Makasih juga. mampir. Iya. Terima kasih, sehat-sehat selalu Ustadz. Salam untuk Alhamdulillah. keluarga di Amin, rumah. amin, 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 Terima amin. kasih Barakallah. pemirsa di rumah. Akhir kata terima kasih juga sudah menyaksikan Tablik Islami. Semoga berkah bermanfaat untuk kita di edisi hari ini. Kita jumpa lagi di Tablik Islami edisi selanjutnya. Saya Galuh dan juga Ustadz Karmin mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.